Itu. Baiklah, bawa kembali semuanya. Kepala pelayan, apakah Anda yakin bahwa tabib ilahi tinggal di sini? Baik Nyonya, berdasarkan penyelidikan kami, tabib ilahi Van Chenke tinggal di sini. Bagaimana mungkin tabib ilahi bisa tinggal di tempat kumuh seperti ini? Bagaimanapun juga, selama Anda bisa menyembuhkan penyakit Yinsu itu sudah cukup. Ayo pergi. Kalian berdua, yang mana dari kalian yang merupakan tabib ilahi Van Chenke? Saya Dr. Wen di sini. Apakah kalian berdua datang untuk konsultasi? Kami mendengar bahwa tabib ilahi di sini memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan kemampuan untuk menghidupkan orang mati. Saya mohon tabib ilahi, tolong selamatkan putra saya. Bawa kakak saya masuk. Itu dia. Orang ini tidak akan saya obati. Apa? Ini benar-benar keterlaluan. Keluarga Ji kami adalah yang terkaya di Jiangcheng. Kami bahkan belum mengeluhkan klinik kecilmu yang menyedihkan ini. Dan kamu sudah berani bersikap angkuh. Apa kamu tidak takut menyinggung keluarga Ji kami? Orang terkaya di Jiangcheng. Siapa yang tidak tahu itu? Saya sangat takut. Apa yang kalian tertawakan? Membiarkan gadis kecil sepertimu mengebati keluarga Tuan Muda Ji. Itu adalah kehormatan bagimu. Jika kau menyinggung keluarga Ji, apa kau tidak takut klinik kecilmu tidak akan bisa beroperasi lagi? Keluarga Ji, kalian benar-benar sombong. Memang, berani-beraninya berkata bahwa Anda akan menutup klinik Dr. Wen. Ini adalah haluan terbesar yang pernah saya dengar sepanjang tahun ini. Kami di sini untuk mencari pengobatan, bukan untuk mencari keributan. Ya. Nyonya Ji, Anda benar-benar telah membesarkan anjing penurut. Kau. Apakah saya sudah terlalu membiarkanmu? Keluarga Ji bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Saya ingin melihat bagaimana Nona Ji yang terkaya ini hanya dengan satu tangan berniat menghancurkan Dr. Wen kami. Kamu, diam. Dr. Wen, putri saya King He, telah dimanja oleh saya. Jika ada sesuatu yang menyinggung perasaan Anda, saya harap Anda bisa memaafkan kami. Selama Anda bisa menyelamatkan putra saya akan menyetujui syarat apapun. Saya tidak butuh itu. Selama Anda bisa menyelamatkan putra saya akan memberikan setengah saham keluarga Ji kepada Anda, beserta 3 syarat. Saya tidak tertarik. Silakan keluar. Dr. Wen, bukankah tujuan Anda sebagai dokter adalah menyelamatkan nyawa? Jika Anda menolak untuk menyelamatkan putra saya, Anda pasti punya alasan bukan? Aturan pertama yang saya Wen Tangtang ikuti saat berpraktik medis adalah hanya menyelamatkan orang baik, tidak pernah orang jahat, dan pastinya bukan mereka yang bermoral rusak. Nyonya Ji, silakan pergi. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tuan muda kami berhati mulia. Bagaimana mungkin dia menjadi orang dengan moral bejat seperti yang kau gambarkan? Begitu ya? Kau wanita. Kau hanya dari keluarga Ji, menginginkan lebih banyak uang. Biar ku beritahu, itu tidak mungkin. Berisik. Kau berani memukulku. Kau. Jaga sopan santun Anda, Nyonya Ji. Biar saya ceritakan sebuah kisah. 5 tahun lalu, saya menyelamatkan seorang pria yang terluka parah. Saya menghabiskan waktu setahun penuh merawatnya hingga pulih. Pada hari ulang tahun ke-18 saya, dia menyatakan cintanya kepada saya, berjanji memperlakukan saya dengan baik seumur hidup. Memang, dia seperti seberkas cahaya yang menyinari hidup saya yang gelap. Awalnya, saya pikir saya akan bahagia selamanya. Tetapi takdir menampar wajah saya dan melemparkan saya kembali ke dalam jurang. Ternyata, hubungan yang saya pertahankan dengan susah payah hanyalah permainan membosankan bagi orang lain. Sejak saat itu, saya mengabdikan diri untuk belajar kedokteran dan bersumpah dengan khidmat. Saya hanya menyelamatkan orang baik, karena orang jahat akan dihakimi oleh surga. Kami hanya tahu bahwa Dr. Wen hanya butuh 3 tahun untuk memecahkan 10 tantangan medis terbesar. Namun mereka tidak tahu dia memiliki pengalaman hidup seperti itu. Memang, meninggalkan sembah seperti itu adalah hal yang baik. Bintang baru telah muncul di dunia medis Dr. Wen. Bintang yang keren dan sedang naik daun ini adalah kebanggaan Tiongkok kita.
Dr. Wen, pria tanpa perasaan yang Anda sebutkan itu, jangan-jangan dia Jianzhou, adalah putra saya. Nyonya Ji sudah mengerti rupanya. Dr. Wen, saya tidak pernah membayangkan putra saya akan melakukan hal seperti ini. Saya atas nama putra saya, meminta maaf kepada Anda. Namun, saya hanya memiliki satu putra ini. Saya mohon, tolong selamatkan dia. Saya akan berlutut di hadapan Anda. Ibu, jangan dengarkan cerita sepihaknya. Mengapa ibu mempercayai semua yang dia katakan? Kakak saya adalah orang yang sangat baik. Pasti karena kamu tidak bisa menyembuhkannya. Jadi kamu sengaja memfitnahnya. Apa kamu tidak punya rasa malu? King, kamilah yang telah berbuat salah kepada Dr. Wen terlebih dahulu. Dr. Wen, saya mohon, tolong selamatkan putra saya. Ibu, saya katakan, saya tidak akan mengobatinya. Tentu saja dia tidak akan menyelamatkannya. Karena dia sama sekali bukan tabib ilahi. Dia bukan Fan Chenke. Sepemahaman saya, tabib ilahi saat ini sedang berlibur di luar negeri. Dan dia hanyalah seorang penipu. Apa? Dia bukan tabib ilahi. Ibu, saya sudah katakan wanita ini adalah penipu. Nama Feng Chenki terdengar seperti nama orang tua. Wanita ini, dia terlihat baru berusia 20-an. Dia pasti palsu. Lagi pula, Direktur Li dari Rumah Sakit Jintang mengatakan, dia adalah penipu. Pasti ibu mempercayainya sekarang. Dia dari Rumah Sakit Jintang. Benar Nyonya, bahkan Direktur Li dari Rumah Sakit Jintang mengatakan dia palsu. Kalau begitu dia pasti bukan yang asli. Saya baru saja memeriksanya. Dia hanyalah salah satu dari putri sulung keluarga Wen yang tidak dicintai dan tidak berguna. Sebaliknya putri kedua keluarga Wen memiliki bakat dalam pengobatan. Di usianya yang baru 21 tahun, dia sudah masuk ke Rumah Sakit Jintang dan menjadi dokter magang. Benar sekali, putri kedua keluarga Wen, Wen Chuni. Saya memang punya kesan terhadapnya. Dia cukup berbakat. Tapi putri sulung keluarga Wen ini, saya dengar, dia bahkan belum menyelesaikan universitas. Sekarang, di sebuah desa perkotaan, dia hanya berakhir menjadi dokter. Seseorang yang bahkan belum lulus universitas masih ingin mendekati kakak saya. Saya pikir dia hanya gila karena ingin mendaki tangga sosial. Dr. Wen, saya tidak memiliki dendam terhadap Anda. Mengapa kau menipuku dan berbohong padaku dengan mengaku sebagai tabib ilahi, bahkan membuatku berlutut di hadapanmu? Kau telah menghambat pengobatan putraku. Bisakah kau bertanggung jawab atas hal itu? Pantas saja Dr. Wen menolak mengobati mereka. Orang-orang seperti keluargamu pantas mendapatkannya. Tepat sekali. Saat kalian membutuhkan Dr. Wen, kalian berlutut dan memohon pertolongan. Begitu tidak butuh, kalian langsung berbalik melawannya. Menolong orang seperti kalian tidak ada bedanya dengan menyelamatkan ular yang menggigit petaninya. Kau, berani-beraninya kau? Lihat, Nyonya Ji, Anda sama saja dengan putra Anda. Munafik dan menjijikan. Entah saya tabib ilahi hari ini, atau bahkan jika dia bukan tabib ilahi, orang Anda, saya tidak akan mengobati. Silakan pergi. Kedokmu sudah terbongkar. Tapi kau masih di sini menjalankan penipuan. Kurasa kau sudah bosan hidup. Tabib ilahi Fan Chenke memiliki keterampilan medis tingkat tinggi dan bahkan bisa menghidupkan orang mati. Gadis kecil sepertimu mungkin bahkan tidak tahu jenis tanaman obat dasar. Dokter, tolong selamatkan anakku. Dokter, saya mohon. Anakku sedang sekarat. Tolong saya mohon selamatkan dia. Jangan lakukan ini. Bangun. Biarkan saya memeriksa kondisi anak ini. Cepat. Wen Tangtang ini tidak tahu apa-apa tentang kedokteran. Dia penipu. Orang yang benar-benar memahami kedokteran adalah Direktur Li dari Rumah Sakit Jintang kita. Nyonya, dia itu penipu. Jangan percaya padanya. Tapi nak, bukankah bibi kedua bilang, klinik ini punya kemampuan medis yang hebat? Apakah saya salah tempat? Apakah Anda dari Rumah Sakit Jintang? Ya, saya adalah ketua di Rumah Sakit Jintang. Bagus. Anak ini ada di tangan Anda. Biar saya lihat apa kemampuan Anda. Dr. Wen, diizinkan untuk merawat pasien ini adalah sebuah kehormatan bagi Anda.
Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ibu, lihat. Saya sudah bilang. Dia tidak tahu apa-apa tentang kedokteran. Dan sekarang dia bertindak seolah paling benar. Membiarkan Direktur Lee menyelamatkan orang itu. Siapa yang tahu di mana dia menemukan ketiga aktor itu? Dia bahkan berani-beraninya berkata, itu adalah kehormatan bagi Direktur Lee. Gadis kecil, jika kau bisa menyelamatkannya lakukanlah. Jika tidak menyingkirlah. Kami tidak akan meremehkanmu karenanya. Namun, seseorang harus jujur. Hari ini, saya akan menunjukkan kekuatan rumah sakit Jintang. Ini bukan sesuatu yang kau lihat setiap hari. Wajah pucat. Bibir membiru. Ini adalah sindrom penutupan Jueyin. Apa yang harus kami lakukan, dokter? Saya sudah membawa anak ini ke rumah sakit sebelumnya. Dan para dokter tidak menemukan masalah apapun. Saya takut jika sudah terlambat ini akan menjadi bencana. Jangan khawatir. Dengan saya di sini, saya pasti akan membuat putramu kembali sehat bugar. Gadis kecil, biar saya tunjukkan seperti apa keahlian medis yang sesungguhnya. Terserah Anda. Direktur Lee ini punya keahlian. Tetapi tekniknya sudah tumpul. Dia bisa mengenali bahwa anak ini mengalami penyumbatan meridian Jueyin. Tetapi dia gagal melihat toksisitas akibat obat yang disebabkan oleh penggunaan obatnya yang sembrono. Prioritas sekarang adalah menetralkan racunnya. Teknik akupunturnya ceroboh dan amatir. Namun dia berani menggunakan nama rumah sakit Jintang untuk mempermalukan dirinya di mana-mana. Apakah kamu merasa terintimidasi oleh keterampilan medis Direktur Lee yang luar biasa? Itu sudah diduga. Yang palsu akan selalu tetap palsu. Kamu harus segera belajar beberapa trik supaya kamu tidak begitu malu saat kamu terbongkar. Memang pantas disebut Direktur Lee. Dari rumah sakit Jintang, teknik jarum yang begitu indah pasti akan membawa anak ini kembali sehat sepenuhnya. Dr. Wen, apakah Anda sudah menemukan masalahnya? Urutan penusukan pada titik Tansong dan Shenmen. Itu salah. Untuk anak sekecil itu, dia justru menggunakan tenaga untuk menembus titik Tansong secara langsung. Demi memaksa otak untuk sadar. Jika melesat sedikit saja, nyawa anak ini bisa melayang. Kurasa kau hanya cemburu. Lebih halus daripada milikmu. Karena keahlian medis Direktur Lee. Mari kita lihat bagaimana bicaramu. Setelah Direktur Lee menyelamatkan anak ini, kita lihat saja apakah kau masih bisa bersikap keras kepala. Dalam 3 detik, anak ini pasti akan bangun. Benarkah? Terima kasih Direktur Lee. Direktur Lee, keahlian medis Anda sungguh luar biasa. Berbeda dengan beberapa orang yang jelas-jelas tidak punya keahlian, tapi berpura-pura hebat untuk menghindari bantuan. 3, The film was translated and narrated by M Media. 1. Boubou, apa yang terjadi padamu? Jangan menakuti ibu. Dokter, apa yang sebenarnya terjadi? Saya juga tidak tahu. Situasi apa ini? Masih perlu bertanya. Dokter Wen sudah bilang tadi bahwa dia menggunakan urutan yang salah untuk memaksa anak ini bangun. Sekarang, anak ini pasti dalam bahaya. Dasar tabib gadungan. Jika terjadi sesuatu pada anakku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Itu tidak mungkin. Ini jelas penyumbatan meridian Jueyin. Bagaimana bisa saya salah mendiagnosisnya? Ini mustahil. Direktur Lee, bagaimana kondisi anak itu sekarang? Denyut nadinya kacau. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Anda hanya bisa bersiap untuk yang terburuk. Boubou, jangan tinggalkan ibu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang terjadi? Dasar tabib gadungan, aku akan membunuhmu dan membuatmu membayar dengan nyawa anakku. Siapa bilang anak ini tidak bisa diselamatkan? Dokter Wen, apakah Anda bisa menyelamatkannya? Saya mohon, jika Anda bisa menyelamatkannya, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Saya akan berlutut di hadapan Anda. Baiklah. Kalian Dr. Lee, sudah habis digunakan. Kamu sama sekali tidak tahu tentang kedokteran. Kenapa kamu ikut campur dalam urusan ini? Gadis muda itu benar. Saya curiga. Wen Tangtang hanya datang ke sini untuk membuat masalah. Dr. Lee adalah spesialis papan atas dunia.
Seorang ketua di rumah sakit Jintang. Bahkan dia pun tidak punya solusi. Hanya seorang bocah ingusan. Seperti kamu. Apa mungkin ada cara? Jika ada yang berani menghalangi Dr. Wen, aku akan melawanmu sampai mati. Kamu, saya sudah katakan, dia tidak bisa diselamatkan. Bahkan jika tabib ilahi Fan Chengke ada di sini, dia pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Menyerah saja. Benarkah begitu? Saya, singkirkan pisau itu. Saya bisa membantu Anda. Menyelamatkan anak Anda. Anak ini memang menderita sindrom penyumbatan Jueyin. Namun karena dokter yang tidak bertanggung jawab, yang memberikan resep obat yang salah, anak ini mengalami keracunan akibat obat. Dan metode akupuntur Anda seharusnya melancarkan darah dan menghilangkan sumbatan. Justru menyebabkan racun di dalam tubuh anak ini menyebar dengan cepat ke seluruh anggota tubuhnya. Lihat itu. Pantas saja Nyonya Ji benar-benar mempercayainya. Bicaranya sangat meyakinkan. Jika saya tidak tahu bahwa dia adalah penipu yang mengaku sebagai dokter ajaib, saya mungkin benar-benar akan mempercayainya. Saya seorang dokter. Dia menderita keracunan. Bagaimana mungkin saya tidak tahu itu? Berhenti mengoceh di sini. Itu hanya menunjukkan wawasanmu yang terbatas. Apa kamu pikir semua orang sama sepertimu? Saya ingin melihat penjelasanmu kepada keluarganya. Jika kamu gagal menyelamatkan anak ini, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu akan mencelakainya. Bagaimana bisa kamu memasukkan benda ini ke dalam tubuh manusia? Saya baru saja bilang, racun di dalam tubuh anak ini sudah menyebar. Satu-satunya cara adalah dengan mengeluarkan racun tersebut. Ini Dr. Wen, apakah ini akan berhasil? Putra saya tidak akan dalam bahayakan. Anda bisa tenang. Dengan Dr. Wen menangani anak itu, nyawanya tidak akan melayang. Saya pernah mendengar Wakil Ketua Sun menyebutkan bahwa ketua kita sendiri juga memiliki salah satu dari serangga hitam ini yang mampu menyerap racun dari tubuh manusia. Mungkinkah dia? Sakit. Dia tidak tahu cara memakai serangga untuk racun. Jika ini dibiarkan, nyawa pasien benar-benar akan terancam. Dr. Wen, hentikan dia sekarang juga. Saya percaya pada Dr. Wen. Ibu. Dia sedang menyelamatkan putra saya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Selama kami di sini, mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Dr. Wen. Benar, Benar, tidak ada yang boleh menyentuhnya. tidak ada yang boleh menyentuhnya. Berhenti mundur. Ya, Ibu, apa kita hanya akan diam melihatnya menyiksa anak itu? Karena Dr. Wen bilang, dia punya cara. Maka saya percaya dia tahu apa yang dia lakukan. Diamlah dan perhatikan. Tapi, Wen Tangtang ini tadi, dia berbicara dengan begitu yakin. Mungkinkah dia benar-benar punya keahlian? Anak itu sudah dalam kondisi kritis. Jika dia bisa menyelamatkannya, meskipun dia bukan tabib ilahi Feng Chenqi, saya percaya, dia pasti bisa menyelamatkan putra saya Yin Zhou. bagaimana mungkin? Saya sudah belajar kedokteran selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya saya melihat hal semacam ini. Masih banyak hal yang belum Anda lihat. Wawasan Anda benar-benar sempit. Menggunakan Qigong untuk membuat jarum emas melayang, lalu menusukkannya secara presisi ke titik-titik akupuntur. Bahkan Direktur Li pun terkejut. Wen Tangtang ini, mungkin dia memang punya keahlian. Anak itu berada di ambang kematian. Dan dia masih melakukan sirkus seperti itu. Diam. Ini adalah Qigong dari Tiongkok. Dengan menyalurkan Qi ke dalam sebuah objek, seseorang bisa membuatnya melayang. Mereka yang mampu menggunakan teknik ini sangat langka. Apalagi menggunakan Qi untuk melakukan akupuntur. Menjijikkan sekali. Cukup. Ibu. Dia benar-benar menyelamatkannya. Teknik jarum ini, mengapa terasa begitu familiar? Wakil Ketua Sun, teknik jarum apa yang Anda gunakan? Hanya dengan 7 jarum, Sundai. Anda menyembuhkan penyakit yang rumit ini. Ini adalah teknik jarum 7 putaran yang diajarkan oleh ketua kepada saya. Namun saya baru menguasai dasarnya saja. Teknik jarum 7 putaran yang asli membutuhkan penggunaan Qigong yang dipadukan dengan akupuntur. Hanya dengan cara itulah efeknya akan meningkat drastis. Teknik jarum 7 putaran. Ini adalah teknik jarum 7 putaran
Anda adalah ketua kami. Dia adalah ketua rumah sakit Jintang. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa menggunakan cacing hitam dan teknik jarum 7 putaran adalah ketua kami. Ketua. Sangat sulit untuk menemukan Anda. Ketua. Dia sebenarnya benar-benar seorang ketua. Jika Direktur Lee tidak mengatakannya, saya tidak akan pernah percaya. Dr. Wen masih sangat muda. Namun dia sudah menjadi ketua rumah sakit Jintang. Ibu, dia adalah ketua rumah sakit Jintang. Kalau begitu kakak selamat. Baiklah, tarik jarumnya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Tidak masalah. Tidak perlu berterima kasih. Luka anak ini belum sepenuhnya sembuh. Obat ini minum sekali sehari. Dia akan pulih sepenuhnya dalam 7 hari. Terima kasih dokter. Ketua. Saya tidak menyangka bahwa Anda masih sangat muda. Ketidaktahuan saya gagal mengenali kehebatan Anda. Kenapa kamu begitu berisik? Karena kamu begitu luang. Maka saya akan meminta Sundahai untuk mengatur pekerjaan bagimu. Dengan begitu kamu tidak akan menghabiskan sepanjang hari menggunakan reputasi rumah sakit Jintang kita untuk mempermalukan saya di luar sana. Jika Anda punya energi untuk melakukan ini, sebaiknya gunakanlah dengan benar untuk meningkatkan kemampuan medismu. Ketua, saya salah. Ketua Wen, bisakah Anda melupakan masa lalu? Selamatkan putra saya, Nyonya Ji. Memangnya saya ini orang bodoh? Kenapa saya harus menyelamatkannya? Tepat sekali. Orang seperti putra Anda, dia tidak layak diselamatkan. Sekarang, silakan segera tinggalkan klinik saya. Kamu dokter tapi tidak menyelamatkan orang. Mengapa bisa sekejam itu? Melihat pasien menderita tepat di depan matamu. Apa kamu tidak takut akan pembalasan? Tepat sekali. Anda jelas dapat menolong tuan muda. Namun Anda memilih untuk berdiam diri dan membiarkannya mati sebagai dokter di rumah sakit Jintan. Apakah Anda tidak takut jika hal ini tersebar? Reputasi rumah sakit Jintan akan rusak. Saya bahkan tidak terdaftar untuk berpraktik di rumah sakit Jintang. Saya adalah saya, dan rumah sakit Jintang adalah rumah sakit Jintang. Jika Anda ingin menggunakan pemerasan moral, sebaiknya Anda pastikan faktanya terlebih dahulu. Nada bicara macam apa itu? Begitukah cara Anda meminta bantuan? Ketua Wen, segala kesalahan ada pada diri saya sendiri. Tapi saya hanya memiliki Yanzhou, satu-satunya putra saya. Saya mohon tolong selamatkan dia. Dia mengkhianati ketulusan hati. Kenapa saya harus menyelamatkannya? Saya dengar Anda Nyonya Ji sangat mementingkan status sosial demi pantas bersanding dengannya. Saya seorang gadis berusia 18 tahun, bekerja tanpa lelah siang dan malam mempelajari pengobatan. Hanya untuk mengobati berbagai kalangan sosialita dan elite demi membangun koneksi dan untuk mengatasi hambatan yang diciptakan oleh status keluarga Anda. Namun pada akhirnya, dari awal sampai akhir, sayalah satu-satunya yang serius menjalani hubungan ini. Jadi tuan muda Ji Anda itu, orang yang seperti itu, berani-beraninya menggertak ketua kami. Saya secara pribadi tidak akan membiarkannya. Ketua, saya mendukung Anda. Jangan selamatkan dia. Benar. Mengapa menyelamatkan orang seperti itu? Apakah kita benar-benar harus membiarkan dia membalas? Seseorang yang mengkhianati ketulusan tidak layak mendapat pengampunan, meskipun harus menelan 10.000 jarum. Ya kami mendukung Dr. Wen. Pergi. Enyah dari sini. Jangan membuat mata sakit di sini. Dr. Wen, Anda tidak bisa hanya berdiri diam dan melihatnya mati. Apakah Anda tahu mengapa Yanzhou telah menjadi seperti keadaannya sekarang? Apapun yang terjadi padanya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Bahkan jika ada, dia sendiri yang mencarinya. Dr. Wen, baru setelah Yanzhou kehilangan Anda, dia menyadari bahwa dia sudah lama mencintai Anda. Dia menghabiskan setiap hari mencari Anda ke seluruh penjuru dunia. Dan hanya setelah dia kelelahan, dia terlalu sakit untuk bangun dari tempat tidur. Saya rasa, untuk memohon kepada Dr. Wen, agar mengobati putra Anda hanya mengarang cerita. Benar atau tidak? Biarkan Yanzhou mengatakannya sendiri kepada Anda. Baiklah, saya bisa menyelamatkannya, benarkah? Tapi saya punya 2 syarat. Baiklah katakanlah. Pertama, keluarga Ji Anda akan mengalokasikan 10% dividen tahunan Anda kepada saya untuk membentuk dana khusus bagi kegiatan amal. Baiklah saya setuju. Halo, kirimkan pemberitahuannya. Grup J akan mengalokasikan 10% dari dividen tahunan kami untuk membentuk dana kesejahteraan masyarakat.
yang didedikasikan untuk mendukung anak-anak kurang mampu. Grup G keluarga terkaya di Jiangcheng berharap untuk menghabiskan 1 miliar setiap tahun untuk membentuk dana amal khusus bagi anak-anak kurang mampu. Saya telah menyetujui syarat pertama Anda. Lalu syarat kedua. Syarat kedua. Saya butuh Anda untuk mencarikan saya satu bahan obat. Baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Akar ginseng berusia 1000 tahun. Akar ginseng berusia 1000 tahun. Bahkan ginseng 100 tahun saja langka di pasaran. Berani-beraninya kamu meminta yang berusia 1000 tahun. Kulihat kamu memang tidak berniat menyelamatkan kakakku. Kamu baru sadar sekarang. Saya tidak ingin menyelamatkan adikmu. Saya pikir Anda sudah tahu itu. Wanita jahat. Ibu, memangnya di mana kita bisa menemukan ginseng 1000 tahun untuknya? Hanya itu yang membuat Anda bingung. Jika Anda tidak bisa menemukan ginseng berusia 1000 tahun ini, itu karena Anda tidak kompeten. Bukan karena barangnya tidak ada, dan Anda menyebut diri kalian yang terkaya di Jiangcheng. Bereskan barang-barang kalian dan pergi sekarang. Kalau begitu, jika Anda tidak berniat menyelamatkannya, silakan pergi. Tunggu. Gunakan jet pribadi saya. Pergi ke brankas itu, dan ambil barangnya. Cepatlah. 1 jam kemudian. Ibu, aku sudah mendapatkan ginseng 1000 tahun itu. Bisakah kamu menyelamatkan kakakku sekarang? Saya bisa. Ginseng ini adalah harta yang tak ternilai. Dan kamu hanya akan menyia-nyiakannya seperti ini, Nona Ji. Jika Anda begitu menghargai ginseng 1000 tahun milik Anda, mengapa Anda tidak mengambilnya kembali, King? Menyelamatkan nyawa kakakmu adalah hal yang terpenting. The film was translated and narrated by M Media. Tidak mungkin. Ketua, Anda luar biasa. Anda hanya mengguncangnya beberapa kali. Dan tanaman obat itu berubah menjadi bubuk. Minum ini. Bagaimana Anda tahu saya haus? Anda sangat perhatian. Ketua, sudah selesai. Tunggu. Ada apa? Kamu menyuapi kakakku. Pil yang dicampur dengan air liurnya. Apa kamu tidak merasa jijik? Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, air liur ini dikenal sebagai cairan tubuh atau nektar emas. Nyonya Ji, apakah Anda akan membiarkan saya menyelamatkannya atau tidak? Selamatkan dia. Tapi apakah benar-benar tidak ada cara lain? Ini satu-satunya cara. Terserah Anda, apakah ingin dia selamat atau tidak. cairan tubuh ini tidak hanya bisa menetralkan kerasnya obat tersebut, tetapi juga menutrisi paru-paru serta memulihkan energi dan darah. Bahkan ada orang yang rela membayar untuk membelinya. King Mei menyingkir dan biarkan Dr. Wen mengobati kakakmu. Ibu, apa ibu yakin dia tidak sedang mempermainkan kita? Nah, kakak ada apa? Dr. Wen, mengapa putra saya batuk darah? Saya hanya membantunya mengeluarkan darah kotor dari tubuhnya. Kami sudah melakukan persis seperti yang kamu katakan. Kakakku ada di tanganmu. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dr. Wen, kapan putra saya akan bangun? Jika lancar, dia akan segera sadar. Jika butuh waktu lebih lama, mungkin dalam 3 hari. 3 hari. Kalau begitu, jika kakak belum bangun juga setelah 3 hari, apa kamu akan berkemas dan kabur? Ibu, adik perempuan. Nak, kau sudah sadar. Kakak, akhirnya kamu sadar. Ibu dan aku sangat ketakutan. Tidak apa-apa. Lihat saya baik-baik saja. Di mana saya? Saya ingat saya sedang berada di pesawat menuju negara N.
Kenapa saya ada di sini? Kamu terlalu memaksakan diri. Sampai tubuhmu ambruk. Dr. Wen yang telah menyelamatkanmu. Dr. Wen. Anda sudah sadar. The film was translated and narrated by M Media. Anda sudah sadar. Untuk apa Anda masih berdiri di sana? Kemari dan cobalah hidangan baru yang saya buat. Jianzhou, jangan lari. Tantang. 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 Apa kamu tahu sudah berapa lama saya mencarimu? Kenapa kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Saya tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan saya lagi. Mengapa? Apakah Anda benar-benar akan berpura-pura tidak tahu? Tantang, apa maksudmu dengan itu? Bisakah kamu menjelaskan dengan jelas? Hari itu di restoran. Aku sudah mendengar semuanya. Kau sudah memberitahu saudara-saudara. Anda bilang Anda hanya mempermainkan saya. Tantang, itu adalah kesalahpahaman. Tolong izinkan saya menjelaskan. Saya tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Saya sudah melupakannya. Karena Anda sudah sadar. Dan Nyonya Ji telah membayar biaya saya. Silakan bawa keluar gaji kita. Dan pergi. Tantang. Saya akui saya dulu sombong. Sejak kamu pergi, saya menyadari betapa saya sungguh mencintaimu. Selama bertahun-tahun ini saya bertanya-tanya mencari kabarmu. Saya hanya ingin melihatmu sekali lagi. Dr. Wen, sejak kamu pergi, kakakku mencarimu seperti orang gila. Dia benar-benar menyukaimu. Siapa yang menginginkan pernyataan cinta yang terlambat? Dr. Wen masih muda dan berbakat. Jika dia mau, para pria yang ingin melamarnya bisa berbaris. Sampai ke perbatasan. Tepat sekali. Pernyataan cinta yang terlambat tidak ada harganya sama sekali. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya berjanji tidak akan mengecewakanmu kali ini. Anda tidak punya kesempatan lagi. Besok, saya akan bertunangan. Kamu bertunangan. Kamu bercandakan. Kamu masih marah pada saya. Bukan, Tantang. Apa saya punya alasan untuk berbohong kepada Anda? Besok di Hotel Jingshen, saya akan bertunangan dengan tunangan saya. Saya harap Anda akan memberikan restu. Dr. Wen, bukankah kamu belajar kedokteran dengan giat hanya supaya bisa menikah dengan kakakku? Sekarang setelah keluar gaji kami setuju, kamu bisa bersamanya lagi. Itu adalah Wen Tantang yang The berusia film was 19 tahun. translated and Sejak saat narrated saya by tahu, M Media. hubungan kita dibangun di atas kebohongan. Tidak ada lagi kemungkinan bagi kita. Saya tidak ingin memiliki hubungan sekecil apapun dengan keluarga Ji. Saat ini, tunangan saya memperlakukan saya dengan sangat baik. Kami akan menikah di masa depan. Punya anak. Dan menua bersama. Mustahil. Itu tidak mungkin benar. Tidakkah kamu mau memberi saya kesempatan lagi? Saya memohon padamu. Wen Tantang, keluarga Ji adalah yang terkaya di Jiangcheng. Kami tidak pernah memandang rendah dirimu. Keluarga Wen berasal dari status rendah. Jadi kami sudah banyak memberikan kelonggaran, tidak peduli seberapa hebat tunanganmu. Apakah dia bisa sehebat kakakku? Kakakku adalah pewaris masa depan keluarga Ji. Diam. Kakak, aku hanya membela dirimu. Berani-beraninya kamu. Jangan ikut campur urusan kakakmu. Tapi ibu, ini... Tantang. Kakak saya tidak bermaksud begitu. Tolong dengarkan saya. Saya tidak peduli apa maksud Anda. Tapi yang saya maksud adalah, saya tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan keluarga Anda. Karena Anda sudah sadar bahwa anggota keluarga Ji Anda dan pergi dari sini. Klinik saya terlalu kecil untuk menampung tokoh besar seperti Anda. Baiklah. Saya akan datang. Hotel Jingshen bukan. Saya akan menghadiri pertunanganmu dengan pakaian terbaik. Untuk menyaksikan kebahagiaanmu. Dr. Wen. Yan Zhou, kami belum pernah mencintai siapapun seperti ini sebelumnya. Mohon beri dia satu kesempatan lagi.
Dr. Wen, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Dr. Wen. Tuan muda Ji ini tampaknya benar-benar telah bertobat. Selain itu, kurasa kau sendiri juga tidak sepenuhnya acuh tak acuh. Mengapa kau menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Kuda baik tak makan rumput lama. Dia sudah pernah menyakiti Dr. Wen sekali. Tidak ada jaminan dia tidak akan menyakitimu untuk kedua kalinya. Saya hanya khawatir karena Dr. Wen tampak kesal. Mengapa kau selalu membentakku? Baiklah. Jangan khawatir. Orang-orang yang telah menyakiti saya, ibarat duri. Seberapapun sakitnya saya akan mencabutnya. Tepat sekali, Dr. Wen benar. Dr. Wen, kami mendukung keputusan Anda. Baiklah. Saya tanya kalian semua. Para tokoh besar industri, apa yang kalian lakukan seharian di klinik kecil saya? Kembali bekerja sana. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa kalian belum pergi? Ketua. Saya dengar Anda akan bertunangan besok. Bolehkah saya hadir? Baiklah. Tapi besok, Anda harus berpakaian sederhana. Saya tidak ingin orang luar tahu identitas saya. Tentu jangan khawatir. Saya pergi dulu. Bukankah ini putri sulung keluarga Wen kita? Yang Yufang ibu dari Wen Chunin. Bagaimana kau bisa berakhir dalam keadaan seperti ini? Katakan apa yang perlu dikatakan dan pergilah. Kakak, bagaimana bisa kakak berkata begitu? Wen Chunin nona kedua keluarga Wen. Ibu dan aku hanya ingin datang dan melihat keadaan kakak. Kau benar-benar tidak punya hati. Hentikan sandiwara itu. Tidak ada orang lain di sini. Untuk siapa Anda berakting? Kau benar-benar mirip ibumu yang meninggal terlalu dini. Kau sama sombongnya dengan dia. Jika ibumu tahu bahwa setelah dia meninggal, kau diusir dari kediaman keluarga Wen dan harus tinggal di tempat sampah seperti ini. Menurutmu apa yang akan dia pikirkan? Chuning, meskipun itu benar, kau tetap harus menghormati kakakmu. Ibu, itu salahnya sendiri karena dia menyedihkan. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kuliah. Dan sekarang dia lari ke tempat seperti ini untuk membusuk. Dia sama sekali tidak sepertiku. Tepat sekali, Chuningku adalah yang paling berbakat. Semua orang membicarakannya sekarang. Chuning adalah gadis jenius medis yang muncul satu dalam seabad. Di usia baru 21 tahun, dia sudah masuk ke jajaran elit dunia. Rumah sakit Jintang. 21 tahun. Dan bekerja di rumah sakit Jintang. Lalu kenapa? Rumah sakit Jintang adalah rumah sakit nomor 1 di dunia. Tak terhitung banyaknya tenaga medis brilian, bahkan tak bisa menginjakkan kaki di sana. Kamu pasti tahu soal itu kan? Sudahlah, Chuning. Seseorang yang bahkan tidak lulus kuliah. Bagaimana mungkin dia tahu? Apa itu rumah sakit Jintang? Tepat sekali. Dan seandainya dia tahu pun lalu kenapa? Orang sepertimu menyapu di rumah sakit Jintang pun. Orang pun tak sudi menerimamu. Saya agak lelah hari ini. Saya tak punya waktu dengar Anda menggonggong. Penyahlah. Siapa yang kau sebut anjing? Siapapun yang menyahut dialah anjingnya. Jangan pikir kau sudah menang hanya karena lidahmu tajam. Ayah sedang bersiap untuk menjadikanku pewaris keluarga Wen. Klinik medis keluarga Wen yang dibangun susah payah oleh ibumu akan segera menjadi milikku. Apa katamu? Kau tidak tahu. Ayah sudah memutuskan bahwa Chuning akan menjadi pewaris keluarga Wen kita. Klinik keluarga Wen dibangun oleh ibuku saat dia merintis usaha ini bersamanya. Yang satu adalah wanita simpanan yang memalukan. Dan yang lainnya adalah anak dari wanita simpanan itu. Atas dasar apa kau mewarisi aset ibuku? Kakak, siapa yang bisa kau salahkan untuk itu? Kurasa kau hanya bisa menyalahkan ibumu yang meninggal terlalu muda. Dan menyalahkan dirimu sendiri karena tidak punya bakat. Bakat begitu? Baiklah, aku ingin melihat. Gadis jenius medis berusia 21 tahun. Gadis jenius medis berusia bocah kurang ajar. Kau berani-beraninya memukulku. Bocah kurang ajar. Berani-beraninya kau memukul Chuningku. Bocah kurang ajar. Kau benar-benar berani memukulku dan ibuku. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Chuning, apa kau baik-baik saja? Cukup untuk hari ini.
Saya tidak punya waktu untuk meladeni kalian semua. Cepat pergi dari sini, pergi. Wen Tangtang, kau tidak benar-benar berpikir bahwa saudara Jiangqi menyukaimu kan? Biar ku beritahu, orang yang dia suka adalah aku. Dia tidak akan pernah bertunangan denganmu. Benarkah begitu? Kalau begitu suruh dia datang dan katakan langsung di depan wajahku. Ini keterlaluan. Pesta pertunangan diadakan besok. Aku akan membuatmu menyesal. Selamat Nyonya Jing. Aula perjamuan. Hari ini, Anda akhirnya telah menyelesaikan momen penting dalam hidup anakmu. Kemari. Terima kasih. Song Yuan ibu dari Jiangqi. Silakan masuk. Nyonya Jing. Keluargamu sangat murah hati. Putri sulung keluarga Wen menikah ke keluarga Nyonya. Membawa keberuntungan. Sama sekali tidak. Saat dia melewati pintu rumah kami, dia sudah menjadi keluarga. Saya tidak mungkin memperlakukan buruk calon menantu saya. Sebanyak ini, gadis yang tidak disukai, tidak pantas mendapatkan apapun selain sekadar formalitas. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Jiangqi bersikeras menyiapkan begitu banyak hadiah pertunangan. Putri sulung keluarga Wen memiliki ibu mertua sepertimu di masa depan. Itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Tapi mengapa saya belum melihat mahar dari putri sulung keluarga Wen? Ini adalah maharku. Inikah maharnya? Apakah putri sulung keluarga Wen mencoba mempermainkan kita? Mungkinkah keluarga Wen tidak menyiapkan mahar untuknya? Tidak perlu menebak-nebak. Ini adalah maharku. Wen Tangtang, keluarga kami menyiapkan banyak hadiah pertunangan, dan kau justru membawa vas porselen pecah sebagai mahar. Vas milikku mungkin tidak seberapa nilainya, tapi pil obat di dalamnya bernilai ratusan juta. Apa kau yakin bahwa maharku ini tidak berharga? Saya dengar, putri sulung keluarga Wen bahkan tidak lulus kuliah. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan pil obat senilai ratusan juta? Dia pasti seorang penipu profesional. Tidak heran dia sangat dibenci oleh keluarga Wen. Benar sekali. Dengan begitu banyak tamu yang hadir, mereka semua adalah teman keluarga Wen. Namun untuk teman-teman putri sulung keluarga Wen, tidak satu pun yang muncul. Itu membuktikan wataknya pasti sangat buruk. Nona Wen. Indah sekali. Anda memiliki keanggunan yang luar biasa. Apakah itu Direktur Li dari Rumah Sakit Jintang? Tidak, tunggu. Ketua menyuruh saya untuk tidak menarik perhatian. Direktur Li. Siapa Direktur Li? Itu saya. Saya di sini hari ini untuk menghadiri perjamuan pertunangan Nona Wen Sulo. Silakan masuklah. Saya sudah menduganya. Tidak mungkin Direktur Li berpakaian seperti itu untuk menghadiri perjamuan. Entah dari mana datangnya buruh kasar itu. Mencoba menyusup ke acara makan malam. Cukup, Wen Tangtang. Ini adalah perjamuan pertunangan putra saya. Bukan pasar tradisional. Mengapa kau membiarkan sembarang orang masuk ke rumah saya? Nyonya Jiang, ini temanku. Dia bukan orang sembarangan. Benar saja yang sejenis akan selalu berkumpul bersama. Seseorang yang bahkan tidak bisa menyelesaikan sekolah. Memang, hanya pantas bergaul dengan buruh kasar. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Nyonya Jiang, dengan tingkat pendidikan Anda, apakah guru-guru Anda pernah mengajarkan bahwa tidak ada profesi yang lebih rendah dari yang lain? Lagi pula, dari mana kau tahu? Dia hanyalah seorang buruh kasar. Dan bukan seseorang yang tidak bisa kau ajak berurusan. Saya tidak sanggup memprovokasinya. Saya bisa menghancurkannya semudah menginjak semut. Wen Tangtang, biar saya beritahu. Jika kau bersikeras membiarkan orang seperti itu menghadiri perjamuan hari ini, maka pertunangan ini tidak perlu diadakan lagi. Ibu, pertunangan ini harus tetap berlangsung. Nah, kau bahkan belum menikah. Kenapa kau sudah memihak wanita ini? Keluarga kita sudah menyiapkan hadiah yang begitu murah hati dan mengundang begitu banyak tamu. Namun dia membawa vas porselen pecah untuk mengelabui kita sebagai mahar. Dan bahkan membawa buruh kasar ke perjamuan. Bukankah ini penghinaan yang disengaja bagi kita? Ibu, tenang saja. Belum pasti. Siapa yang akan kehilangan muka? Hari ini, selain pertunanganku dengan Tangtang, ada kabar besar lainnya. Berita apa? Keluarga Wen akan mengumumkan pewaris klinik keluarga Wen
Wen Tangtang akan mewarisi klinik keluarga Wen. Klinik keluarga Wen saat ini sedang berkembang pesat di Jiangcheng. Jika kita mendapatkan The dukungan film was dari keluarga Wen, translated perusahaan and kita narrated akan by mencapai M puncak Media. yang lebih tinggi lagi. Baiklah, untuk hari ini, saya tidak akan mempermasalahkannya. Ayo pergi. Meskipun Wen Tangtang ini kurang. Tapi, jika dia bisa mewarisi klinik keluarga Wen, dia mungkin masih bisa berguna. Ibu, sebenarnya hari ini, pewaris yang akan diumumkan Ketua Wen bukanlah Wen Tangtang, melainkan putri keduanya, Wen Chuning. Apa katamu? Pewarisnya, bukan Wen Tangtang, melainkan nona kedua keluarga Wen. Chuning baru berusia 21 tahun, namun dia sudah bekerja di rumah sakit Jintang. Sejak kecil, dia memiliki bakat medis yang luar biasa dan dikenal dunia luar sebagai gadis jenius medis, 1 dalam 100 tahun. Masa depannya tak terbatas. Keluarga Wen memilihnya sebagai pewaris mereka. Itu masuk akal. Lalu mengapa? Kami harus menikahi pecundang ini, apa gunanya? Ibu, dengarkan saya. Orang yang akan saya tunangi hari ini bukanlah Wen Tangtang, melainkan nona kedua keluarga Wen, Wen Chuning. Bukan Wen Tangtang. Apakah keluarga Wen akan menyetujuinya? Ibu, tenang saja. Saat ini Wen Chuning adalah putri kesayangan Ketua Wen, dan dia mengabulkan semua keinginannya. Lagi pula, dia sepenuhnya berbakti kepadaku. Putraku benar-benar mengesankan. Jika kita menikahi Wen Chuning, klinik keluarga Wen akan menjadi milik keluarga Jiang kita. Kehormatan yang telah mereka raih akan menjadi kehormatan bagi keluarga Jiang kita. Siapa yang tahu, mungkin keluarga Jiang kita pada akhirnya akan menjadi yang terkaya di Jiangcheng. Ibu, tenang saja. Kepala keluarga Wen telah tiba. Besanku tersayang, kalian akhirnya tiba. Paman, Bibi. Chuning. Bagus sekali. Wen Yuki ayah dari Wen Tangtang. Kami sempat terhambat di jalan. Jadi kami sedikit terlambat. Di mana Tangtang? Di mana dia? Aku melihat keluargamu. Begitu penuh kasih sayang. Sebaiknya aku tidak mengganggumu. Kamu putri durhaka. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak, bagaimana kau bisa berkata begitu? Meskipun kau tidak memiliki bakat medis, bahkan lebih lagi, tidak pernah kuliah. Selama kau bersedia, keluarga Wen, aku masih bisa menanggung hidupmu selamanya. Lihat betapa bijaknya Chuning. Sekarang lihat dirimu The film sendiri. was translated and kau membawa narrated seorang by buruk M kasar masuk Media. dan mengaku dia temanmu. Itu benar-benar memalukan. Direktur Li, dia bukan Direktur Li dari rumah sakit Jintang. Dia hanya seorang buruh kasar yang kebetulan mirip dengan Direktur Li. Jadi aku salah sangka. Aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin kau mengenal Direktur Li dari rumah sakit Jintang? Nyonya Jing, apakah kau baru saja bilang dia seorang buruh kasar? Kakak, bagaimana kau bisa membiarkan orang seperti itu datang menghadiri perjamuan pertunangan keluarga kita? Itu sangat tidak menghormati orang lain. Merendahkan semua orang sekarang. Chuning ini, dia tampak seperti anak kecil, dengan bakat yang lumayan sebelumnya. Saya bahkan berniat untuk memindahkannya ke departemen saya, untuk membimbingnya dengan benar. Saya tidak menyangka, tidak disangka dia adalah orang yang picik dan berhati kejam. Seorang buruh kasar, pantas menghadiri perjamuan pertunangan keluarga Wen dan Chiang kita. Kamu melakukan ini dengan sengaja, hanya untuk mempermalukan kedua keluarga kita, bukan? Ayah, dengarkan dirimu sendiri. Jika bukan karena ibuku saat itu, ayah mungkin akan jauh lebih buruk daripada seorang buruh kasar. Sebenarnya, jika bukan karena ibuku, ayah pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Benar. Nona Wen sulung benar sekali. Katanya kepala keluarga Wen merintis dari nol. Kalau bukan karena ibu Nona Wen sulung, dia mungkin tidak akan punya status seperti sekarang. Dia bahkan mungkin lebih rendah dari buruh kasar, seperti saya. Kalian semua. Ayah, tolong jangan marah. Kakak tidak pernah belajar apapun sejak kecil.
Dan dia bahkan tidak lulus kuliah. Kurasa, dia tidak punya banyak teman. Hari ini adalah acara yang sangat menggembirakan. Kakak berhasil mengundang petani. Itu bukan hal kecil. Benar sekali sayang. Tang-Tang tidak seperti Chuning. Chuning sudah luar biasa sejak kecil. Meski masih sangat muda, dia sudah masuk ke rumah sakit Jintang. Tempat orang rela berisiko demi masuk. Teman-teman yang dia miliki juga bermanfaat bagi keluarga Wen. Mengenai Tang-Tang, biarkan saja dia sehat dan bahagia. Lihat itu. Lihat betapa pengertian bibi dan saudarimu itu. Mereka begitu pengertian. Kalian anggota keluarga Wan benar-benar aneh. Kalian salah mengira mata ikan sebagai mutiara, dan menghargai sepotong besi tua seolah-olah itu emas. Tidak heran klinik keluarga Wen tidak pernah bisa berkembang. Siapa yang kau sebut barang rongsokan? Ada apa? Tidak bisa mendengar kebenaran sekarang. Ini keterlaluan. Seseorang kemari. Usir dia. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Saya tidak pernah menyangka seumur hidup saya. Saya akan mengalami hari di mana saya dilindungi oleh ketua kita. Saya benar-benar terharu. Jika saya punya kesempatan, saya harus menemui wakil ketua Son The dan film was benar-benar paman. translated Kakak, and apakah kau narrated benar-benar by akan M Media. di depan begitu banyak tamu melawan ayah? Ayah, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak bisa ayah ajak berurusan. Seorang buruh kasar. Dan saya tidak boleh memprovokasinya. Ayah, kurasa ayah benar-benar sudah melupakan akar ayah. Meskipun dia benar-benar seorang buruh kasar hari ini. 20 tahun yang lalu. Bukankah ayah sama saja? Seberapa lebih baik ayah darinya? Kamu anak yang tidak berbakti. Apakah kamu sengaja mencoba membuat ayahmu mati marah hari ini? Buruh kasar ini, apakah dia layak dibandingkan dengan kepala keluarga Wen? Bahkan jika kau memberinya 40 tahun, dia tetap tidak akan mencapai level kepala keluarga Wen. Tepat sekali. Kepala keluarga Wen membangun klinik keluarga Wen hingga sukses seperti sekarang. Bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan buruh kasar rendahan? Sayang, jangan marah. Mengapa repot-repot berdebat dengannya? Bagaimana jika kesehatanmu terganggu dengan begitu banyak tamu yang hadir? Mari kita selesaikan urusan utama terlebih dahulu. Saya hampir dibuat gila oleh putri pembangkang ini. Kalian semua boleh pergi untuk saat ini. Sebelum kita memulai perjamuan hari ini, saya punya kabar besar untuk diumumkan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketua, keluarga Wen tidak boleh diremehkan. Anda harus berhati-hati. Perjamuan pertunangan. Wen Tang-Tang, waktumu sudah habis hari ini. Seperti yang semua orang tahu, saya kepala keluarga Wen memulai dari nol. Untuk mendirikan klinik keluarga Wen. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari 20 tahun. Hari ini, saya ingin memanfaatkan kesempatan pertunangan putri saya untuk mengumumkan kepada Anda semua pewaris berikutnya dari klinik keluarga Wen. Apa? Kepala keluarga Wen mengumumkan pewarisnya. Mungkinkah dia akan mengumumkan bahwa Wen Tang-Tang adalah pewarisnya? Hari ini, dia bertunangan dengan Tuan Muda Jing. Tetapi dia juga mengumumkan dia sebagai pewaris klinik keluarga Wen. Terlepas dari apapun, putri sulung keluarga Wen akhirnya mencapai akhir dari penderitaannya. Keluarga Wen cukup bijaksana. Selama pewarisnya adalah ketua kita, kita tinggal menunggu untuk menyambut kekayaan yang tak terbatas. Pada saat itu, dengan kemampuan ketua, dan pasti akan mampu memimpin keluarga Wen langsung untuk berekspansi ke luar Tiongkok, saya umumkan bahwa pewaris berikutnya dari klinik keluarga Wen adalah Wen Chuning. The Apa? film was translated Apa? and narrated Pewarisnya by M sebenarnya Media. bukan putri sulung keluarga Wen, melainkan Wen Chuning. Kudengar, klinik keluarga Wen dibangun oleh kepala keluarga Wen dan mendiang istrinya bersama-sama. Tapi, pewarisnya adalah putri dari ibu tiri. Ini sungguh sulit dipercaya. Atas dasar apa? Tepat sekali, Ketua Wen. Untuk memberikan suksesi kepada keluarga nona kedua Wen. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Tentu saja atas dasar bahwa aku lebih berbakat daripada Wen Tang-Tang. Aku mulai belajar kedokteran sejak usia 3 tahun. Aku sudah bisa mendiagnosis pasien pada usia 10 tahun dan pada usia 12.
Aku sudah dikenal sebagai gadis jenius medis. Di usia 21 tahun saja, aku sudah masuk ke rumah sakit Jintang. Jika posisi pewaris keluarga Wen tidak diberikan kepadaku, mungkinkah posisi itu harus diberikan kepada gadis tidak berguna ini? Baru saja ayah memanggilnya kakak ini dan kakak itu. Sekarang, setelah identitasmu sebagai pewaris diumumkan, kau tidak bisa terus berpura-pura lagi. Tang-tang, ayahmu melakukan ini demi kebaikan keluarga Wen. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kedokteran dan tidak tahu apa-apa tentang manajemen. Jika dia membiarkanmu mengambil alih klinik keluarga Wen, bukankah itu akan menghancurkan kerja keras ayahmu selama bertahun-tahun ini? Benar sekali. Setelah bertahun-tahun ini, apa yang telah kamu lakukan untuk keluarga Wen? Selain mempermalukan keluarga, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi pewaris? Itu benar. Nona kedua Wen ini, di usia semuda ini, memiliki keterampilan medis yang melampaui para ahli. Dia benar-benar lebih cocok menjadi pewaris keluarga Wen. Jika keluarga Wen jatuh ke tangan putri sulung oleh kepala keluarga Wen dengan susah payah, bisnis keluarga yang telah dibangun, semuanya akan hancur dalam sekejap. Ayah, apakah ayah ingat bagaimana ayah memulai bisnis ini bertahun-tahun yang lalu? Sudah berapa tahun berlalu? Mengapa mengungkit itu sekarang? Saat ayah tidak punya uang sepeser pun, ibuku menentang keinginan keluarganya demi menikah dengan ayah. Dia tetap di sisi ayah. Saat ayah hanya preman kecil tak tahu herbal, ayah perlahan membangun klinik keluarga Wen, dan ayah menjadi kepala keluarga Wen. Tapi ayah, sejak aku masih kecil, ayah mengabaikanku. Ayah memberikan semua sumber daya terbaik kepada kakakku. Kapan ayah pernah mengasuhku dengan kasih sayang? Berapa lama lagi? Jangan cemas kakak. Masih ada 15 menit lagi. Setelah ibuku meninggal, ayah langsung membiarkan wanita simpanan itu dan anaknya pindah ke rumah kita. Membiarkan mereka menindasku sesuka hati. Dan sekarang, ayah bahkan ingin anak dari wanita simpanan itu mewarisi warisan ibuku. Putri sulung keluarga Wen benar-benar menyedihkan. Bisnis yang dibangun orang tuanya sendiri, bersama-sama, hanya untuk membiarkan putri selir mendahului dan mengambil semuanya. Di mana keadilan dalam hal itu? Benar sekali. Jangan dengarkan dia semuanya. Dia adalah aib bagi keluarga Wen yang bahkan tidak mengerti kedokteran. Bagaimana mungkin dia bisa mewarisi klinik keluarga Wen? Lalu bagaimana jika? Apa aku benar-benar mengerti pengobatan? Mustahil. Semua orang tahu bahwa kau tidak berguna. Bagaimana mungkin kau mengerti pengobatan? Ayah, saya tidak menerima pewaris yang telah ayah umumkan. Saya resmi menantang Wen Chuning dalam kompetisi medis. Kau ingin menantangku? Aku sarankan, jangan buang waktumu. Sekalipun kau tahu sedikit kedokteran lalu kenapa? Pecundang. Tetaplah pecundang. Benar sekali Tang-tang. Sekalipun kau tahu sedikit kedokteran, kau tidak bisa dibandingkan dengan Chuning. Chuning sudah sangat cerdas sejak kecil. Kau sebaiknya diam saja di rumah dan nikmati hidupmu. Lebih baik serahkan beban mengelola bisnis keluarga kepada seseorang yang mampu. Mengapa kamu membuat keributan seperti itu setiap hari? Saudarimu berbakat. Itu fakta yang diakui semua orang. Kamu membuat masalah sepanjang waktu. Seseorang yang bahkan belum lulus universitas dan hanya tahu cara mempermalukan keluarga ini setiap hari. Ingin belajar dari orang lain dan mewarisi bisnis keluarga. Apakah kamu akan menyia-nyiakan semua yang dibangun ayahmu sebelum kamu puas? Apakah kamu? Ayah, saya hanya ingin berkompetisi dengan saudara saya. Apakah itu masalah yang serius? Jika hari ini ayah tidak setuju, maka itu hanya membuktikan bahwa membiarkan putri selir mewarisi bisnis hanyalah karena pilih kasih. Selir apa? Wen Tang-tang, jaga mulutmu. Aku adalah istri sah ayahmu. Apakah kamu ingin membuatku mati sebelum kamu puas? Ayah adalah satu-satunya kerabat yang saya miliki di dunia ini. Saya sungguh berharap ayah panjang umur dan selalu sehat. Namun, saya tidak akan bertanding dengan sia-sia. Jika saya kalah, saya bersedia melepaskan hak saya sebagai pewaris klinik keluarga Wen. Kau sendiri yang mengatakannya. Jangan berani-berani menarik kembali ucapanmu. Oke, aku menerima tantanganmu. Namun, jika kau kalah, kau harus keluar dari rumah ini. Dan sejak saat itu, kau tidak akan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Wen. Apa kau berani? Mengapa tidak? Namun, sebuah kompetisi harus adil. Jika kau kalah, selain melepaskan klaim atas warisan, kau harus membawa ibumu dan pergi ke makam ibu saya untuk bersujud 10.000 kali dan mengakui kesalahanmu. Apakah kau punya nyali untuk menerima taruhan itu? Kenapa tidak? Aku sama sekali tidak percaya bahwa kau benar-benar tahu apapun tentang kedokteran. Sayang, kamu sebaiknya setuju saja tentang ini. Jika kamu tidak menyetujui persyaratan Tang-tang, dan kabar ini tersebar, dan ini mencoreng nama baik keluarga Wen. Baiklah, saya setuju dengan kompetisimu.
Kita akan bersaing dalam keterampilan medis untuk posisi pewaris keluarga Wen. Ibu, apakah ibu melihatnya? Inilah pria yang membuat ibu mengorbankan segalanya. Mengejar, karena dia ingin mengistimewakan selirnya dan putri hara mereka. The film Maka, was saya akan mengambil kembali translated semua yang dia and berikan. narrated by M Media. Sampai ke bagian terakhirnya. Apa yang terjadi? Tuan muda, ada konstruksi di jalan depan. Kita perlu mengambil jalan memutar. Kalau begitu cepatlah. Jangan biarkan siapapun menghalangi kakak menggagalkan pernikahan ini. Ya. Saya umumkan dengan ini. Pewaris keluarga Wen. Kompetisi keterampilan medis secara resmi dimulai. Kompetisi terdiri dari 2 babak. Babak 1, identifikasi pil herbal. Babak 2, diagnosis klinis. Kita sekarang akan memulai babak pertama. Identifikasi pil herbal. Penjaga, bawa pil-pil itu keluar. Pil-pil ini terdiri dari berbagai bahan herbal. Kamu harus menuliskan bahan-bahan yang kamu identifikasi. Siapapun yang lebih akurat menang. Kakak, mengapa kamu melakukan ini? Saya sudah belajar mengenali obat-obatan sejak umur 3 tahun. Kalau saya menang, bukankah itu akan terlihat seperti saya menindasmu? Tepat sekali Wen Tangtang. Kurasa kau sebaiknya menyerah saja sekarang. Kau sama sekali bukan tandingan Chuning. Jangan sampai kau mempermalukan dirimu sendiri. Kalian harus mengakui, kalian berdua sangat serasi. Kau, apa maksudmu dengan itu? Saya tidak bermaksud apa-apa. Mengapa reaksi kalian begitu berlebihan? Baiklah, hentikan perdebatan ini. Identifikasi dimulai. Pengobatan ini bukankah Nona Wen Sulung ini seharusnya tak berguna? Bagaimana dia bisa selesai bersamaan dengan Nona kedua? Kakak, kamu menyelesaikannya begitu cepat. Apakah kamu hanya menebak asal-asalan? Tepat sekali Wen Tangtang. Kau hanyalah pecundang dari keluarga Wen. Bagaimana kau bisa mengenali tanaman obat? Kurasa, kau harus mengaku kalah lebih awal dan bersujud kepada Chuning untuk meminta maaf dengan benar. Mungkin kau tidak akan diusir dari keluarga Wen. Benar kakak. Jika kamu meminta maaf sekarang dan mengakui kesalahanmu, mungkin saya akan memaafkanmu. Saya katakan, bisakah kalian berdua berhenti dengan semua omong kosong yang tidak berguna ini? Segera umumkan hasilnya. Baik, kami akan mengumumkan jawaban Nona kedua Wen. Angelica, Sisandra, Almond, Codonopsis, Gastrodia elata, Cengkir, Atretilodes putih, kayu manis, salak. Ada 8 jenis tanaman obat secara total. Nona kedua Wen mengidentifikasi 7 dengan benar. Dia melewatkan 1. Itulah putriku. Sungguh mengesankan. Chuning benar-benar kebanggaan keluarga Wen kita. Formula ini didasarkan pada resep asma yang diciptakan oleh tabib ilahi Fan Chenke. Ini The disiapkan film was sesuai dengan translated metodenya. and Dengan narrated semua by tanaman M obat Media. yang dicampur menjadi satu ini untuk mengidentifikasi 3 saja. Sungguh sebuah pencapaian bagi orang biasa. Namun Chuning mengidentifikasi 7. Nona kedua sungguh luar biasa. Pantas saja. Dia dikenal sebagai gadis jenius madis yang lahir 1 abad sekali. Sekarang, Nona Sulung Wen benar-benar dalam masalah. Bukan begitu. Saya khawatir Nona Sulung akan benar-benar diusir dari keluarga Wen. Kau lihat itu Wen Tangtang. Chuning benar-benar hebat. Kamu tidak akan pernah bisa menandinginya. Jangan sampai kamu diusir dari keluarga Wen, lalu bertingkah seperti anak kejang menyentika, bersimpuh di tanah, dan menolak untuk pergi. Bau apa itu? Baunya sangat busuk. Apa maksudmu curang? Tentu saja itu karena mulutmu yang busuk. Wen Tangtang, berani-beraninya kau mengejekku. Berhenti membuang-buang waktu. Hakim, mohon umumkan hasilnya. Sekarang mengumumkan jawaban Nona Sulung Wen. Kakak, mungkinkah jawabanmu begitu konyol? Sampai-sampai kamu menakuti juri. Sudah kubilang, dia hanya menebak-nebak secara asal. Jika dia bisa mengenali 3 jenis herbal saja, aku akan berdiri dengan kepala di bawah dan memakannya. Benar, semuanya benar. Nona Sulung Wen menjawab semuanya dengan tepat. Apel, dia hanyalah seorang pecundang. Bagaimana mungkin dia benar-benar mengenali ke-8 herbal itu? Angelica, Sisandra, Almond,
Codonopsis, Gastrodia elata, cengkih, Atretilodes putih, kulit kayu magnolia. Dia benar-benar menjawab semuanya dengan tepat. Mustahil. Benar-benar mustahil. Dia pasti berbuat curang. Benar. Dia pasti berbuat curang. Dia menjawab semuanya dengan tepat. Bagaimana mungkin? Ayah. Ibu. Wan Tangtang pasti berbuat curang. Dia itu dari kecil, bahkan tidak bisa mengenali semua tanaman obat. Bagaimana mungkin dia bisa mengidentifikasi setiap tanaman dalam resep tabib ilahi Fen Chen Qi? Adik. Dengan begitu banyak mata yang mengawasi kita sekarang. Karena kau menuduh saya curang. Maka tunjukkan buktinya. Lagi pula, siapa bilang saya tidak tahu tanaman herbal ini sejak kecil? Mungkin saya lebih berbakat darimu. Gadis jenius. Wan Tangtang, diamlah. Mengapa kau begitu gelisah? Saya hanya menjawab beberapa jenis herbal dengan benar dan memenangkan satu putaran melawanmu. Kau terlihat begitu panik dan siap mencabik-cabik saya. Apakah kau telah membuang citra yang sudah kau bangun dengan susah payah? Cukup. Tantang, bagaimana kamu mengidentifikasinya? Apa kamu berbuat curang? Ayah, saya akan katakan sekali lagi, karena ayah mengklaim saya curang. Maka tunjukkan buktinya. Bagaimana ayah bisa bilang itu bukan kecurangan? Saya sendiri yang menulis resep ini. Bukankah itu hanya menebak-nebak secara buta? Mereka tetap tidak bisa menemukan bukti bahwa saya curang. Kalau begitu kamu, Setelah menggiling ke-8 herbal menjadi bubuk. Pertama, tambahkan almond dan cengkih. Begitu suhu mencapai 80 derajat, lalu tambahkan Atretilodes gastrodia dan Angalica. Setelah 10 menit, lalu tambahkan kulit magnolia dan Codonopsis. Terakhir tambahkan Stisandra. Giling menjadi pil selagi masih panas. Ayah, apakah saya benar? ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu proses persiapannya? Berapa lama lagi sampai kita tiba di Hotel Jingshin? Bisakah kamu melaju lebih cepat? Lihat betapa cemasnya kakakku. Nora, 10 menit lagi. Kamu dengar itu? 10 menit lagi. Dokter Wen tidak akan pergi kemana-mana. Apa yang kamu tahu? Saya hanya khawatir mereka akan menindasnya. Apa yang dijelaskan Wen Tangtang adalah proses pembuatan pil. Sepertinya kali ini, dia benar-benar menebak dengan tepat. Tapi panasnya tidak tepat. Setelah menggiling ke-8 herbal menjadi bubuk. Pertama, tambahkan almond dan cengkih. Kau bisa memanaskan keduanya terlebih dahulu. Begitu suhu di dalam panci mencapai 50 derajat. Masukkan Atretilodes gastrodia dan Angalica. Setelah 7 menit, masukkan kulit magnolia dan Codonopsis. Terakhir masukkan Stisandra. Dengan begitu, suhunya akan sempurna. Ya ampun. Seperti yang diharapkan dari ketua. Dia bahkan bisa menyempurnakan resep tabib ilahi. Kamu hanya beruntung seperti kucing buta yang menemukan tikus mati. Kamu pasti tidak sengaja melihat resep tabib ilahi itu. Jeti, itulah mengapa kamu berhasil menebak jawabannya hari ini. Keterampilan medis tabib ilahi Fen Chen Qi tidak terbantahkan di dunia ini. Tidak ada yang berani mengeklaim posisi teratas. Beraninya kamu meragukan dia. Apa Anda memuji saya? Lalu memarahi saya di saat bersamaan. Wan Tangtang ini sepertinya bukan orang yang tidak berguna setelah semua ini. Bagaimana jika dia benar-benar memenangkan kompetisi ini? Apa yang harus saya lakukan? Tidak, saya harus memikirkan rencana. Lakukan saja. Ya. Baik. Mari kita langsung lanjut ke babak berikutnya. Selanjutnya, saya akan mengatur agar kalian masing-masing mendiagnosis seorang pasien. Kalian harus mendiagnosis kondisi pasien dan memberikan perawatan. Wen Tangtang, kau hanya beruntung tadi. Tapi setelah ini, aku khawatir kau tidak akan memiliki keberuntungan yang sama. Kompetisi dimulai. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Saya merasa lemah di seluruh tubuh. Dokter, apakah saya akan mati? Jangan khawatir. Selama ada saya, Anda akan baik-baik saja. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah keracunan akibat obat. Wen Tangtang, untuk apa kau berdiri di sana? Tidakkah kau lihat bahwa Chuning sedang mengobati pasien itu? Kau hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Mungkinkah kau tidak tahu? Benar, Tangtang. Jika kamu tidak tahu caranya, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Kamu tidak ingin berakhir dengan mencelakai pasien lebih jauh dan harus bertanggung jawab atas hal itu. Anda harus mempercayai saya.
Wen Tangtang, lihat saja nasibmu setelah membunuh pasien itu. Dan bagaimana kau membereskan kekacauan ini? Wen Tangtang, apa yang sedang kau lakukan? Jika kau tidak bisa mengobati mereka, menyerahlah saja. Mengapa kau mencelakai pasien? Benar Tangtang. Tidak memalukan jika tidak bisa mengobati pasien. Jika ini tersebar, orang-orang yang tidak tahu kebenarannya akan mengira kamu mencoba melakukan pembunuhan. Kamu benar-benar mengecewakan saya. Saya sudah menyembuhkan mereka. Seperti yang diharapkan dari putriku yang paling berharga. Dalam waktu sesingkat ini, dia sudah menyembuhkan pasien. Katakan padaku, penyakit apa yang diderita pasien ini? Pasien menderita sakit kepala dan nyeri tubuh yang disebabkan oleh angin dingin eksternal dengan nadi yang mengambang. Saya melakukan akupunktur pada titik Hagu, Fengqi, dan titik Taiyang untuk meredakan nyeri dan mengusir hawa dingin. Lalu meminta pasien meminum air panas untuk mendorong hawa dingin keluar, untuk mengeluarkan sesuatu melalui keringat. Nona kedua Wen sungguh mengesankan. Dalam waktu sesingkat ini, pasien sudah pulih 70%. Yang tersisa hanyalah 2 minggu masa pemulihan yang layak. Dan mereka akan pulih sepenuhnya. Terima kasih dokter. Kamu hanya beruntung kali ini. Tapi kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengalahkan saya. Saya sarankan kamu untuk segera keluar dari keluarga Wen. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Masih belum pasti. Apa yang terjadi di sini? Mengapa darah ini berubah menjadi hitam? Tadi, saat memeriksa pasien, saya menemukan bahwa pasien mengidap kanker payudara. Namun itu bukan masalah terbesarnya. Masalah yang paling meresahkan adalah bahwa pasien ini memiliki racun di dalam tubuhnya. Apa? The film was Bagaimana bisa ada racun di dalam translated darah? and narrated by Siapa yang M-Media. meracuni mereka? Bagaimana mungkin itu terjadi? Tepat sekali. Tapi untungnya, racun tersebut belum menyebar. Saya berhasil menggunakan jarum perak untuk memaksa racun itu keluar tepat waktu. Apa itu sungguhan? Apa kau benar-benar bisa mengeluarkan racun dalam waktu sesingkat itu? Tidakkah kau mendengar apa yang dia katakan? Dia bilang racunnya belum menyebar. Itu artinya pasien sudah diracuni bahkan sebelum kompetisi dimulai. Siapa yang begitu kejam hingga menargetkan pasien seperti ini? Mungkinkah itu keluarga Wen? Mereka tidak ingin Nona Sulung Wen menang. Jadi mereka menyewa seseorang untuk mengatur ini. Tidak mungkin. Itu terlalu jahat. Siapa berani berobat ke keluarga Wen setelah ini? Semuanya tolong jangan panik. Ini hanyalah satu sisi cerita dari Wen Tangtang. Mari kita dengar apa kata para juri. Pasien memang menderita kanker payudara. Namun sudah oleh Nona Sulung Wen disembuhkan. Namun berdasarkan pembacaan denyut nadi barusan, tidak ada racun yang terdeteksi. Apa kamu sudah gila? Dokter Wen sudah mengeluarkan racunnya. Lalu untuk apa kamu memeriksanya? Lalu bagaimana saranmu untuk memverifikasinya? Kita harus memeriksa darah yang telah diekstraksi untuk melihat apakah mengandung racun. Seseorang ambil sampel darah itu untuk diuji. Sayang, apakah itu perlu? Kurasa itu hanya Tangtang yang takut kalah dari Chuning. Jadi dia berbohong. Saya berbohong. Kalau begitu mari kita tunggu hasilnya. Dan lihat siapa yang sebenarnya berbohong. Tangtang, meskipun kau kalah dari Chuning, kau tidak kehilangan apapun. Tidak perlu bersikap keras kepala seperti itu bukan? Kurasa Wen Tangtang tahu dia akan kalah dan ingin menyeret keluarga Wen bersamanya dengan menjebak mereka. Keluarga Jing tidak akan pernah menerima menantu seperti itu. Bagus. Pertunangan ini, aku juga tidak jadi bertunangan lagi. Ceroboh. Kepala keluarga, hasil tes sudah keluar. Umumkan hasilnya. Sampel darah tersebut memang mengandung racun. Laporan tes darah. Terus kenapa kalau racun ditemukan? Kurasa racun ini ditanam olehmu. Pasien itu dan saya tidak punya masalah. Apa motif saya meracuninya? Kau takut kalah dari Chuning kami, Bibi Yang. Jadi, apakah Anda mengatakan bahwa saya takut kalah dari Wen Chuning? Sehingga saya sengaja meracuni pasien saya sendiri, hanya dengan tujuan meningkatkan kesulitan demi kalah dalam kompetisi ini. Ya, memang benar begitu.
Kenapa kalian semua melihatku? Bibi Yang, tidakkah The Anda film was pikir translated itu and terdengar konyol narrated by M. jika kita mengikuti logika Anda dan membaliknya? Itu berarti orang lain yang meracuni pasien saya dengan tujuan meningkatkan kesulitan agar saya kalah dalam pertandingan. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Jetty, apa kau mencurigai ibuku yang meracuninya? Ibuku berada di sini sepanjang waktu dan tidak pernah melangkah keluar sedikit pun. Kurasa kau hanya tidak punya kemampuan untuk mengalahkanku. Jetty, kau sendiri yang meracuninya hanya untuk mengacaukan penilaian semua orang. Anda bilang ibu, Anda tidak pernah pergi tapi apakah itu berarti saya yang pergi? Kau tidak pergi. Tapi itu tidak berarti kau tidak bisa menyuruh orang lain melakukannya untukmu. Kurasa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Nyonya Wen. Kurasa juga begitu. Bisa dilihat dari raut wajahnya. Dia orangnya. Pasti dia pelakunya. Sudah ku bilang. Lihat betapa bersalah raut wajahnya. Pasti dia pelakunya. Pasti dia pelakunya. Pasti dia orangnya. Bicara. Kenapa Anda berhenti bicara? Apa yang kalian semua bicarakan? Ibuku tidak melakukan ini. Kalian semua telah ditipu oleh Wen Tangtang. Sebelum kompetisi, apakah ada yang memberi Anda sesuatu yang aneh? Ya, ada seorang pria yang mengenakan pakaian yang sama seperti mereka, yang mengatakan dia memberiku obat untuk membantu meredakan rasa sakit. Pergi. Cari pria itu untuk saya. Baik. Apakah orang ini? Ya, itu dia. Tubuh Anda masih butuh istirahat yang cukup. Anda sebaiknya pergi. Ayo, pelan-pelan saja. Katakan. Siapa yang menyuruhmu menanam racun itu? Kamu tidak mau bicara. Jika kamu tidak bicara, saya akan menelepon polisi untuk menangkapmu. Patriark, saya terpaksa melakukan ini. Nyonya yang melakukannya. Nyonya yang memerintahkan saya melakukannya. Apa yang terjadi di sini? Sayang, saya sempat bingung. Saya melakukannya demi anak-anak. Demi kebaikan keluarga Wen saja. Saya takut Chuning akan sedih. Dan saya takut Tangtang tidak bisa mengelola klinik dengan baik. Saya berjanji tidak akan berani melakukannya lagi. Baiklah. Berhenti menangis. Kamu melakukan ini demi kebaikan keluarga Wen. Tetapi, jangan biarkan ada lain kali. Masalah ini sudah selesai. Kamu boleh pergi sekarang. Baik, Patriark. Jadi, begini akhirnya. Anda bahkan belum bertanya kepada klien saya. Apakah masalah ini akan diselesaikan begitu saja? Bibi yang Anda juga melakukannya demi kebaikan klinik keluarga Wen. Jika klinik berakhir di tanganmu dan kamu merusak reputasi kami, apakah kamu ingin semua orang menunjuk punggungmu dan mengutukmu? Jadi, pewaris klinik keluarga Wen adalah Wen Chuning. Kenapa? Jelas sekali Nona Sulung Wen yang memenangkan kompetisi. Bagaimana bisa pewarisnya berakhir menjadi Nona kedua Wen? Lalu, apa gunanya berkompetisi? Kamu seorang buruh kasar. Kenapa saya harus menjelaskan ini padamu? Apa kau pikir hanya karena kemampuan medismu lebih baik dariku, kau bisa mengklaim status pewaris? Saya adalah putri yang paling disayangi ayah. Status pewaris akan selalu menjadi milikku. Ayah? Apa ayah yakin? Apa ayah akan terang-terangan memihak mereka? Pilih kasih macam apa ini? Saya melakukan ini demi kebaikan klinik keluarga Wen. Kamu tidak punya koneksi, dan kamu kurang memiliki keterampilan manajemen. Jika klinik jatuh ke tanganmu, masa depan seperti apa yang mungkin dimilikinya? Baiklah, ayah sendiri yang mengatakannya. Semua yang ada di sini hari ini, tolong jadilah saksi bagi saya. Mulai hari ini, saya Wen Tangtang dengan keluarga Wen memutuskan semua hubungan. Mulai sekarang kita tidak punya hubungan apapun lagi. Kamu anak durhaka. Berani-beraninya kamu memutuskan hubungan keluarga denganku? Kepala keluarga Wen, hari ini hubungan ini akan terputus. Entah Anda menyukainya atau tidak. Baiklah, bagus sekali. Nona Sulung Wen, saya mendukungmu. Baiklah, kalau begitu saya umumkan sekarang. Wen Tangtang diusir dari keluarga dan tidak lagi diterima di kediaman Wen. Mulai sekarang apapun yang dia lakukan dengan keluarga Wen saya sama sekali tidak ada hubungannya. Paman Wen, karena Wen Tangtang bukan lagi bagian dari keluarga Wen. Bukankah aliansi pernikahan antara keluarga Jian dan keluarga Wen harus digantikan dengan orang lain? Sayang, kenapa tidak biarkan Chuning dengan keluarga Jing menikah? Chuning, bagaimana menurutmu? Tentu saja saya setuju. Bagus, pasangan sempurna yang saling mencinta. Untung saja, saya sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Wen. Jika tidak, setelah saya menikah dengan Tuan Muda Jiang, bukankah saya akan memisahkan sepasang kekasih yang malang? Wen Tangtang, masalah ini
adalah urusan pribadi antara keluarga Jian dan keluarga Wen. Kau orang luar yang diusir dari keluarga. Mengapa kau ikut campur? Apa yang kau tertawakan? Saya menertawakan orang-orang tertentu. Mereka memiliki keberuntungan seumur hidup. Dan membiarkannya lepas dari tangan mereka tanpa menyadarinya. Benar-benar menyedihkan. Kalian semua juga tidak layak. Chuling. Perjamuan pertunangan hari ini milik kita berdua. Orang-orang yang tidak relevan ini, haruskah kita mengusir? Seseorang, seret Wen Tangtang. Dan teman buruk kasarnya ini. Keluar dari sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Pewaris grup Ji. Jian Shou. Melamar Nona Wen Tangtang. Tangtang. Maukah kamu menikah denganku? Pewaris grup J. Sebenarnya melamar Nona Sulung Wen yang diusir itu. Apa yang terjadi? The film was Dr. Wen, translated and kamu harus narrated menerima by lamaran M kakakku. Media. Saya tahu. Anda hanya di sini untuk membantu saya keluar dari situasi sulit. Saya menghargai niat baik Anda. Namun, saya tetap tidak bisa menerimanya. Kenapa tidak? Apakah benar tidak ada kesempatan lagi bagi kita? Apa yang terjadi? Nona Sulung Wen benar-benar menolak lamaran dari pewaris grup J. Dia adalah orang terkaya di Jiangcheng. Tepat sekali. Wen Tangtang. Sejak kapan mengakui pewaris keluarga Ji? Kau bilang kau adalah pewaris keluarga Ji? Jadi begitu. Kalau begitu aku adalah Kaisar Langit. Saya pernah melihatnya di perjamuan sebelumnya. Tuan Muda Ji benar-benar terlihat seperti itu. Tapi, Tuan Muda Ji, bukankah dia sedang mengejar cinta pertamanya? Mengapa dia melamar Nona Sulung keluarga Wen? Mungkinkah bahwa Nona Sulung keluarga Wen adalah cinta pertamanya? Wen Tangtang sebenarnya adalah cinta pertama Jian Zhou. Mustahil. Wen Tangtang, seseorang yang bahkan tidak lulus kuliah. Bagaimana mungkin dia mengenal keluarga Tuan Muda Sulung Ji? Saya tahu. Pasti kamu menggoda Jian Zhou dan naik ke tempat tidurnya. Kamu berani menampar saya di depan begitu banyak orang. Saya tepat sasaran bukan? Semuanya lihat kemari. Wanita ini, demi memanjat tangga sosial, rela menjual tubuhnya sendiri. Hari ini, sekarang setelah dia terbongkar, dia mengamuk karena marah. Wen Tangtang, saya tidak pernah menyangka kamu akan melakukan hal seperti ini. Menyeret reputasi keluarga Wen kami ke dalam lumpur. Menyebarkan rumor tentang saya, tepat di depan wajah saya. Apa kamu sudah bosan hidup? Ya, apa kalian semua sudah bosan hidup? Mereka yang menindasmu. Bagaimana saya harus menangani mereka? Urusan saya bukan urusan Anda. Terima kasih. Kamu sudah mengenal keluarga Tuan Muda Sulung Ji. Jadi kenapa kamu masih berlagak sombong di sini? Siapa yang di balik pintu tertutup? Tahu seberapa liar kamu? Wanita jalang ini, saya nona kedua keluarga Wen. Atas dasar apa kamu memukul saya? Jadi kamu adalah nona kedua keluarga Wen. Saya kira kau adalah wanita gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Kamu. Kalau kau memang hebat, ayo pukul aku kalau berani. The Kerjamu film was hanya menjelek-jelekan translated orang lain. and narrated Tapi by lihatlah M dirimu Media. sendiri, semuanya lihat. Wanita ini bermain gila dengan calon kakak iparnya. Tepat malam sebelum pertunangan saudarinya sendiri. Lalu kenapa? Lagi pula saat ini, akulah yang bertunangan dengan Jing Kai. Tepat sekali. Lagi pula saya tidak sedang bertunangan dengan Wen Tangtang. Hati saya hanya untuk Joning. Muka kalian berdua benar-benar tembok. Tangtang. Katakan padaku. Bagaimana kamu ingin saya menangani mereka? Memikirkan Wen Tangtang bisa menempel pada keluarga Ji dan membuat Jian Shou begitu setia. Melindunginya. Seandainya saja kita bisa menggunakan gadis ini untuk terhubung dengan keluarga Ji. Tuan Muda Ji, bahwa Anda telah menyukai gadis ini Tangtang adalah keberuntungannya.
Katakan, kapan waktu yang tepat? Keluarga Wen Kame dan keluarga Ji. Kita bisa membentuk persekutuan kapan saja. Ketua Wen, ingatan Anda sungguh pendek bukan? Bukankah kita baru saja memutuskan hubungan keluarga? Siapa sebenarnya yang ingin Anda nikahkan? Wen Chuning? Tidak. Wen Chuning dan Jiang Qi saling mencintai. Dia pasti tidak akan pernah menyetujui ini. Lalu, keluarga Wen sepertinya tidak punya anak perempuan lain lagi bukan? Mungkinkah Ketua Wen berniat menikahkan diri Anda sendiri? Bagaimanapun juga darah lebih kental daripada air. Bagaimana mungkin keluarga memutus hubungan begitu saja? Itu bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan dalam semalam. Jadi, Anda benar-benar ingin saya yang menikah ke dalam keluarga Ji? Saya baru tahu. Keluarga Anda benar-benar tidak punya rasa malu. Biar saya katakan sesuatu. Hari ini, kamu akan menikah dengan keluarga Ji suka atau tidak? Baiklah, kalau begitu saya ingin melihat bagaimana cara Anda memaksa saya. Seseorang. Ikat Wen Tangtang. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Bukankah mereka orang yang sama dari klinik kemarin? Ini adalah Wakil Ketua Sun dari Rumah Sakit Jintang. Mengapa dia ada di sini? Ini adalah keluarga Wen dan Ji Ying. Siapa yang mungkin bisa memanggilnya? Wakil Ketua Sun. Wakil Ketua Sun. Saya tidak mengira Anda akan datang hari ini. Direktur Lee, jika saya tidak datang, bukankah ketua kita akan ditindas sampai mati? Jika berita ini tersebar, di mana rumah sakit kita akan menyembunyikan wajahnya? Ya. The film was Guru kasar yang translated berbicara and dengan wakil narrated direktur by Sun M Media. adalah Direktur Lee. Lalu, siapa sebenarnya ketua utamanya? Mengapa Anda ada di sini? Saya mendengar dari Direktur Lee bahwa hari ini adalah hari pertunangan Anda. Jadi, saya sudah menyiapkan hadiah sebagai ucapan selamat. Dan kalian semua? Bagaimana mungkin acara sepenting ini berlangsung tanpa kehadiran kami? Tepat sekali. Kami awalnya datang untuk membawa hadiah pernikahan. Tapi saya tidak menyangka ada orang yang begitu buta. Hingga berani menindas Dr. Wen kami. Bukankah ini tidak lain adalah Ketua Zhou dari Institut Penelitian Pertanian Nasional? Dia benar-benar mengenal Wen Tangtang. Dan di samping Direktur Zhou, bukankah itu Raja Tambang Dunia Tong Mingyue? Ketua Tong. Dan ada Ketua Properti Huan Qiu, Yang Weigo. Apa sebenarnya latar belakang nona sulung keluarga Wen, sehingga membuat begitu banyak tokoh besar memperlakukannya dengan rasa hormat seperti itu? Wen Tangtang, kamu hanyalah gadis kecil dari keluarga Wen. Bagaimana mungkin kamu bisa mengenal begitu banyak orang berpangkat tinggi? Kamu berani bersikap tidak hormat kepada Dr. Wen. Apakah kamu tahu siapa yang berdiri di hadapanmu? Bahkan kami saja tidak berani berbicara seperti itu kepada Dr. Wen. Dari mana kamu mendapatkan keberanian itu? Jika dia bukan Wen Tangtang, lalu siapa lagi dia? Dengar kalian semua. Dia adalah ketua rumah sakit Jintang. Selain itu, dia adalah tabib ilahi yang legendaris, Fan Chenke. Terlebih lagi, dia adalah seseorang yang membuat tak terhitung banyaknya kaum elit rela bangkrut hanya demi menjilatnya. Ya ampun. Ketua kita sungguh luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Jelas-jelas dia adalah orang di keluarga Wen kita yang paling tidak berbakat dalam bidang kedokteran. Ketua Wen, apakah benar saya yang kurang berbakat dalam pengobatan? Atau istri Anda yang berharga, yang menekan saya sejak kecil? Sementara Anda hanya menutup mata. Anda tahu kebenarannya jauh di lubuk hati. Sayang, saya. Mengapa kamu memiliki pencapaian setinggi itu, namun tidak mau membantu klinik keluarga Wen? Anda mengungkit hal itu, justru mengingatkan saya pada sesuatu. Kalau begitu saya harus katakan. Ketua Wen, kemampuan manajemen Anda sungguh menyedihkan. Saya punya begitu banyak teman yang demi menghormati saya, diam-diam telah membantu Anda. Namun dengan klinik keluarga Wen di tangan Anda, klinik itu masih hampir bangkrut. Apakah kamu mengatakan bahwa pencapaian klinik keluarga Wen saat ini adalah berkat dirimu? Tepat sekali.
Jika tidak, The film apakah was kamu benar-benar translated berpikir and klinik kecil narrated seperti by milikmu M ini Media. bisa beroperasi semulus ini hingga sekarang? Itu tidak mungkin. Klinik keluarga Wen kita. Bagaimana mungkin bisa? Bergantung pada pecundang sepertimu. Tantan. Dulu, itu adalah kesalahan ayah. Ayah tidak menyadari bahwa ayah memiliki putri yang begitu hebat. Seandainya ayah tahu, sudah lama ayah menunjukmu sebagai pewaris. Tantan. Jika ibumu bisa melihat ini dari alam baka, dia pasti akan sangat bahagia. Karena kita memiliki putri. Seperti anak, bukan? Jangan bawa-bawa ibu saya. Anda tidak pantas. Anda sebenarnya telah mengingatkan saya pada sesuatu. Klinik keluarga Wen. Saya bisa saja mengambilnya secara langsung. Mengapa saya harus bersusah payah melawan Anda demi posisi pewaris? Apa maksudmu? Ketua Wen, saya sarankan Anda untuk menerima panggilan itu. Apel. Pendanaan klinik keluarga Wen telah diputus sepenuhnya. Apakah ini perbuatanmu? Mungkin teman-teman saya mendengar bahwa saya telah memutuskan hubungan dengan keluarga Wen, sehingga mereka tidak lagi ingin mengisi kekosongan bagi keluarga Wen. Sekarang, saya ingin melihat berapa lama lagi klinik keluarga Wen ini di tangan Anda bisa bertahan. Ayah adalah orang yang kejam. Tantan, tolong, selamatkan ayah. Kumohon. Kamu tidak ingin melihat ayah bangkrut. Carl. Itu semua salah yang Yufang wanita itu. Ayah hanya disesatkan olehnya. Ayah, bagaimana ayah bisa berbicara tentang ibu seperti itu? Tutup mulutmu. Kepala keluarga Wen. Tentu saja saya tidak akan hanya duduk diam dan melihat Anda bangkrut. Bagaimanapun, ini adalah bisnis keluarga yang dibangun ibu saya dengan nyawanya. Sekarang, saya memberi Anda dua pilihan. Pertama, Anda turun jabatan dan membiarkan saya mengambil alih klinik keluarga Wen. Saya akan memastikan bahwa biaya hidup Anda sepenuhnya terpenuhi. Pilihan kedua adalah klinik keluarga Wen tetap di tangan Anda dan terus bertahan hidup dengan tertatih-tatih. Saya ingin melihat berapa lama klinik keluarga Wen ini di tangan Anda bisa bertahan. Ketua keluarga Wen, buatlah pilihan Anda. Apakah ada pilihan ketiga? Anda telah mengingatkan saya. Saya bisa menawarkan pilihan ketiga, yaitu membiarkan orang lain mengakuisisi klinik keluarga Wen. Kalau The film begitu, was translated hidup and Anda narrated by M mungkin Media. tidak akan senyaman itu. Buatlah pilihan Anda. Saya memilih yang pertama. Ayah, jangan menandatanganinya. Minggir. Minggir. Saya sudah menduganya. Calon menantu saya benar-benar cakap. Tang-tang, hari sudah larut. Mari kita segera selesaikan pertunangan ini. Kita bisa memilih tanggal baik nanti. Bibi akan mengadakan pesta untukmu dan Jiang Qi, sebuah perjamuan pernikahan yang megah. Nyonya Jiang, saya khawatir Anda sudah lupa. Perjamuan pertunangan hari ini seharusnya untuk putra Anda. Dan Wen Chuning bukan. Semua ini adalah kesalahan Wen Chuning itu. Asal kau tahu saja, dia itu penuh muslihat. Jiang Qi dan saya telah ditipu olehnya. Tapi itu tidak masalah. Kami sudah sadar sekarang. Tidak ada yang lebih baik daripada memiliki Tang-tangku sebagai menantu. Tepat sekali. Tantan, perasaan saya padamu itu tulus. Itu adalah dia. Wen Chuning itu, wanita jalang itu, yang merayuku. Ji Engkai, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Wen Tang-tang, kenapa kamu tidak mati saja? Seperti ibumu. Kenapa kamu datang ke sini untuk mengacaukan kami? Jaga mulutmu. Jangan biarkan saya mendengarnya untuk kedua kalinya. Dulu, saya membiarkanmu bersikap gegabah di depan saya, hanya karena saya menaruh hormat kepada keluarga Wen. Sekarang, keluarga Wen sudah tidak punya rasa hormat lagi di mata saya. Wen Chuning benarkah? Saya secara resmi memberitahumu bahwa kamu dari rumah sakit Jintan diberhentikan. Tantang, Ada hal lain. di antara kita. Tidak ada kemungkinan lagi bagi kita saat saya menyadari
bahwa kamu tidak tulus tentang hubungan ini. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Demi waktu yang kita habiskan bersama, izinkan saya memberimu satu nasihat. Saat kamu mencintai seseorang, perlakukan mereka dengan baik. Dan saat kamu tidak mencintainya, jangan sakiti mereka. Itu adalah pil terbaru yang saya kembangkan. Pil ini memiliki khasiat memperpanjang usia. Kalian berdua harus membaginya. Terima kasih Dr. Wen. Apapun yang berasal dari tangan Dr. Wen bernilai setidaknya 100 miliar. Sama-sama. Sekarang setelah pertunangan saya batal, maka mari kita pergi. Oke, Oke, Dr. Wen. Dr. Wen, Jiang Kai, Wen Tangtang yang tidak berguna itu sudah pergi. Mumpung para tamu masih di sini, ayo kita langsung bertunangan saja. Pergi sana. Jangan kotori pakaianku dengan kotoranmu. Jiang Kai, apa maksudmu dengan itu? Maksud saya, saat ini, kau tidak lebih dari pian The film was yang dibuang oleh translated keluarga Wen. and Masih narrated berani-beraninya by kau M bicara Media. padaku soal pertunangan. Tidak heran Wen Tangtang tidak tahan denganmu. Kebodohan dan kebutaan sayalah yang membuat saya jatuh cinta pada pria rendahan sepertimu. Apa maksudmu dengan itu? Kau berani bicara padaku seperti itu? Dr. Wen, apa rencana Anda untuk masa depan? Sekarang, setelah saya mengambil kembali klinik yang ibu saya bangun dengan susah payah, saya berencana untuk memperluas dan meneruskan warisannya. Dr. Wen, jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja. Kami semua bersedia melayani Dr. Wen. Ya, kami semua bersedia melayani. Nona Wen. Terima kasih semuanya. Masuk, Laporan keuangan. Ketua Wen, Grup Farmasi Wenkang. Kami telah berhasil melantai di bursa. Sejauh ini, kami telah menjalin kemitraan dengan ribuan perusahaan besar dan menengah di seluruh negeri. Bagus, saya mengerti. Sejak Ketua Wen menjabat, dalam 1 tahun, Anda telah menerapkan reformasi drastis, mengubah klinik keluarga Wen yang kecil menjadi grup farmasi Wenkang saat ini. Sekarang, laba bersih perusahaan telah meningkat lebih dari 4 kali lipat, dan efisiensi setiap departemen juga telah meningkat 2 kali lipat. Kami kini telah menjadi tolak ukur bagi industri kami. Jangan khawatir, perusahaan kami hanya akan terus berkembang. Benar sekali. Laporan keuangan bulan lalu, bawakan saya. Ya. Halo, Putriku, ini sudah awal bulan. Bukankah sudah waktunya mengirim uang bulanan untuk ayahmu? baiklah. Saya mengerti. Saya akan meminta sekretaris Lee mentransfernya kepada Anda segera. Ya putriku, sejak Chuning bersujud 10.000 kali di makam ibumu tahun lalu. Dia menderita gegar otak parah. Dan baru-baru ini kambuh lagi. Dan bibi yangmu juga telah didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Bisakah kamu turun tangan dan menyelamatkan mereka? Ayah saya akan katakan sekali lagi, banyak berbuat zalim pasti binasa sendiri. Biarkan saja mereka. Urus saja sendiri. The film was translated and narrated by Sudah 1 M tahun Media. berlalu. Tuan Ji datang ke sini setiap hari membawa bunga. Baik hujan maupun panas menunggu Ketua Wen pulang kerja. Kegigihannya sungguh menakutkan. Benar bukan? Meskipun Ketua Wen menolaknya setiap saat, dia tetap muncul setiap hari. Tidak peduli seberapa larut Ketua Wen bekerja, dia selalu ada di sana. Seandainya saya memiliki pengagum seperti itu, pasti luar biasa. Halo Ketua Wen. Halo.